Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Saya jurusan dari S1 Teknik Telekomunikasi, mahasiswa ekstensi. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan tentang Green Campus atau namanya kampus hijau. Untuk terciptanya kampus hijau seperti apa sih? Marilah kita simak. Pertama-tama di sini ada abstrak. Pada tahun 2010, Universitas Indonesia mengembangkan UI Green Metric, World University Ranking bagi universitas-universitas untuk berbagi informasi mengenai praktik-praktik keberlanjutan mereka. Sistem pemeringkatan ini selaras dengan dasar keberlanjutan untuk pendidikan tinggi. Sistem pemeringkatan juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi universitas untuk mencapai keberlanjutan di kampus mereka. Sejak pertama kali diluncurkan, semakin banyak universitas di seluruh dunia yang berpartisipasi dalam sistem pemeringkatan ini, termasuk banyak universitas Green Campus dan non-Green Campus di Thailand mengenai kepuasan para pemangku kepentingan terhadap praktik keberlanjutan dan kualitas hidup yang dirasakan di kampus mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di Universitas Kampus Hijau yang diteliti lebih puas dan memiliki persepsi kualitas hidup yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemangku kepentingan dari universitas non-kampus hijau yang diteliti. Hasil penelitian ini menyarankan agar universitas mengadopsi kriteria yang ditetapkan dalam UI Green Metric World University Ranking untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik di kampus mereka dan meningkatkan kualitas hidup para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perkenalannya, introduction. Laporan Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 1987. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dunia akan terus memiliki cukup air, material, dan sumber daya lainnya untuk sistem kehidupannya. Hal ini juga berarti bahwa setiap pembangunan harus memiliki keseimbangan yang tepat antara kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, masalahnya atau problems. Untuk institusi akademik, Deklarasi Stockholm 1972 membahas keberlanjutan pendidikan tinggi atau SHE. Deklarasi berfokus pada cara-cara yang dapat dilakukan universitas, para pemimpin, dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk melibatkan sumber daya mereka dalam menjawab tantangan untuk menyeimbangkan antara pencarian manusia akan perkembangan ekonomi dan teknologi dengan pelestarian lingkungan. Dari FO 2013 menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan kontributor besar bagi masyarakat untuk mencapai keberlanjutan. Para peneliti universitas memberikan peringatan pertama mengenai tantangan lingkungan melalui investigasi penelitian mereka. Satu sisi, perluasan kampus telah mengakibatkan peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan konsumsi sumber daya. Contohnya, ada dari Malaysia. Di Malaysia, beberapa upaya telah dilakukan untuk membangun jaringan jalur hijau kampus yang menyediakan kondisi yang menyenangkan bagi pejalan kaki, jogging, dan pesepeda. Dari FODU tahun 2013. Di Cina, pendidikan tinggi telah berkembang dengan pesat. Pada akhir tahun 2011, total luas lantai bangunan kampus meningkat menjadi 5 kali lebih besar dari jumlah yang pada tahun 1998.
energi dan sumber daya alam dikonsumsi secara boros untuk memfasilitasi perluasan itu. Penerapan sistem manajemen energi kampus atau CHAMS menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi dan sumber daya. Namun, pada tahun 2009, konsumsi energi tahunan di universitas dan perguruan tinggi hampir mencapai 30 juta ton, konsumsi air hampir 4 juta ton. Tingkat konsumsi energi dan konsumsi air per mahasiswa 4 kali dan 2 kali lebih besar daripada penduduk Tiongkok pada umumnya. Itu berdasarkan dari Tan et al. Pada tahun 2014. Objektifnya apa saja? Pertama, selama beberapa dekade terakhir, pemeringkatan universitas telah menjadi fenomena global. Kebanyakan dari mereka fokus akademik, sementara masalah lingkungan hanya mendapat sedikit perhatian atau bahkan tidak sama sekali. Untungnya, inisiatif Green Campus telah mendapatkan momentum yang signifikan sejak deklarasi SHE dari Green State dan Home 2012. Kedua, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan istilah kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan konteks budaya dan sistem nilai tempat mereka tinggal, dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan kekhawatiran mereka. Ini adalah konsep yang luas yang dipengaruhi secara kompleks oleh kesehatan fisik, kondisi psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, keyakinan pribadi, dan hubungan mereka dengan fitur-fitur penting dari lingkungan mereka. Itu dari WHO tahun 1997. Ketiga, inisiatif Universitas Hijau mungkin bukan keinginan terbaik bagi semua orang jika universitas tidak dipersiapkan dengan baik. Sebagai contoh, beberapa universitas mencoba untuk mengurangi konsumsi energi dengan mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Hal ini akan menjadi ideal jika bangunan hijau yang dirancang untuk ventilasi alami dan mengurangi ketergantungan pada pendingin ruangan. Sayangnya praktik ini mungkin tidak sesuai untuk bangunan yang tidak dirancang untuk itu. Tanpa desain yang tepat, orang-orang di dalam bangunan tersebut tidak akan merasa nyaman dan senang ketika AC tidak menyala. Situasi ini mungkin tidak akan menghasilkan kualitas hidup yang baik bagi para pemangku kepentingan di universitas. Yang keempat, populasi penelitian dari perguruan tinggi mencerminkan keragaman yang lebih besar dalam hal kebangsaan para pemangku kepentingan. Misalnya, mahasiswa multinasional dibandingkan dengan unit-unit akademis tradisional. Keragaman ini memungkinkan perbandingan perspektif antara pemangku kepentingan mahasiswa tradisional dan asing. Para pemangku kepentingan yang meliputi mahasiswa, dosen, dan anggota staf di lembaga-lembaga ini ditetapkan sebagai populasi penelitian. Selanjutnya, metodenya. Metodologi penelitiannya ini memakai kuesioner. Pertama ada kuesioner. Kuesioner terdiri dari 2 bagian. Bagian 1 dirancang untuk mengumpulkan informasi demografis responden. Pertanyaan yang diajukan meliputi usia, jenis kelamin, status, dan tingkat pendidikan. Tanggapan diukur dengan menggunakan pertanyaan pilihan ganda. Bagian 2 dari kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan yang dirancang untuk menanyakan aspek-aspek yang berkaitan dengan Green Campus dan persepsi responden mengenai quality of life. Pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar berasal dari 6 kategori survei UE Green Metric yang terdiri dari pengaturan dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, pengelolaan limbah, penggunaan air, transportasi, dan pendidikan lingkungan. Setiap kategori memiliki pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data yang mencerminkan status universitas yang diperingkat.
Untuk memastikan pemahaman dan interpretasi yang benar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, semua pertanyaan tercantum dalam bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Thailand yang disediakan di bawah setiap pertanyaan. Selanjutnya, pengumpulan data. Ada dua cara yang digunakan untuk penyebaran kuesioner. Saluran pertama dengan mendistribusikan kuesioner cetak secara manual di dua perguruan tinggi. Alat survei berbasis web digunakan sebagai saluran kedua. Tautan ke survei berbasis web dikirim melalui sistem web mail MUIC dan KMI TLIC dengan email pengingat yang dikirim 1 minggu setelahnya. Tidak ada insentif yang diberikan kepada responden untuk mengisi kuesioner. Studi ini menerima tanggapan dari 530 responden selama 2 minggu. Periode pengumpulan data termasuk 370 tanggapan dari MUIC dan 160 tanggapan dari KMT LIC. Jumlah sampel yang terkumpul telah sesuai dengan jumlah sampel yang diharapkan. Ketiga, analisis data. Data yang terkumpul dimasukkan ke dalam file Excel dan dianalisis dengan IBM SPSS Statistik for Microsoft Windows versi 13.0. Persentase dan frekuensi digunakan untuk menganalisis dan menyajikan informasi demografis responden. Rata-rata aritmatika digunakan untuk menghitung tingkat rata-rata tanggapan dalam skala Likert 5 poin. Nilai rata-rata yang dihitung kemudian digunakan untuk melakukan uji dan ANOVA satu arah, first test, untuk menemukan perbedaan sikap antara pemangku kepentingan di kampus hijau dan non-hijau. Penentu tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 0,05. Dan yang terakhir, result atau hasilnya. Studi ini dilakukan untuk membandingkan persepsi pemangku kepentingan tentang persepsi quality of life antara mereka yang berada di Universitas Green Campus dan non-Green Campus. Hasil studi secara jelas menunjukkan bahwa responden MUIC yang kampusnya lebih mematuhi praktik-praktik keberlanjutan yang tercantum dalam UI Green Metric World University Ranking lebih puas dengan aspek keberlanjutan di kampusnya dan memiliki persepsi quality of life yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan melalui nilai rata-rata dari serangkaian pertanyaan yang berasal dari 6 kriteria utama UI Green Metric World University Ranking yang dirancang untuk mengukur persepsi quality of life di kampus. Hasilnya signifikan secara statistik melalui analisis t-test. Instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki reliabilitas yang memadai dengan Cronbach alpha sebesar 0,70. Tanggapan yang diterima dari penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan berdasarkan kondisi demografis, yaitu jenis kelamin, usia, dan tingkat studi responden. Hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa responden dari Universitas Green Campus lebih puas dengan manajemen keberlanjutan dan quality of life di kampus mereka tanpa memandang faktor demografis. Dan bahwa temuan ini sejalan dengan penelitian Siva Kumara dan kawan-kawan. Tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran lingkungan. Namun temuan ini juga bertolak belakang dengan hasil beberapa penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa beberapa faktor demografis seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan sikap terhadap lingkungan. Itu dari Abdul Wahab dan Abdo 2010, Aminrat DKK 2011, A. Morgan, dan Odok 2013. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sehat selalu, dan juga terima kasih.